Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-40. Di bawah judul perikop, Gideon diangkat menjadi hakim. Mari kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami taat kepada maksud-maksud Tuhan yang luar biasa dalam firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan, saya mengawali dengan pertanyaan begini. Seberapa sungguh atau seberapa besar kita berupaya untuk selalu taat kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, karena itu saya buat tema kecil bagi kita ialah selalu berupaya untuk taat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menghukum Israel dengan menyerahkan mereka kepada bangsa Midian. Dan kesalahan yang sangat fatal adalah ketika mereka melakukan penyembahan berhala. Ini ditegaskan pada ayat yang ke-10, bagian nas sebelumnya, ayat sebelumnya, cerita sebelumnya. Dan bangsa Israel menjadi sangat miskin sampai-sampai mereka putus asa dan kehilangan harapan. Dan sampai akhirnya mereka kembali berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan. Dan kemudian Tuhan mengutus Gideon menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Namun awalnya Gideon pun penuh dengan keraguan, sehingga ia meminta kepada Tuhan untuk memastikan dengan isyarat atau tanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan menyelamatkan Israel kembali. Dan luar biasa respon Tuhan, sangat mengagumkan bahwa sebenarnya Tuhan sangat sungguh ingin menyelamatkan Israel kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin kita juga kadang seperti Israel. Tuhan berkati dengan hebatnya, tapi kita kadang tak tahu terima kasih. Kita memberontak, kita meninggalkan Tuhan. Kita mengalami penghukuman semata-mata karena Tuhan ingin kita menyadari kesalahan kita dan berbalik kepadanya. Dan ujung-ujungnya juga kita minta tolong kepada Tuhan. Namun dalam pertolongan juga, dalam permohonan minta tolong juga tidak jarang kita meragukan Tuhan. Dan pertanyaannya, adakah Tuhan benar-benar membiarkan kita dan tidak memberikan kita pertolongan? Kalau saya secara pribadi, saya merasa bahwa Tuhan selalu memberi pertolongan. Dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengulurkan tangan menolong. Hanya pertanyaannya kembali, masih keras hatikah kita? Masih bersikeraskah kita? Dan berhentikah kita berupaya untuk taat kepada Tuhan? Dan hari ini jangan berkeras hati, berhentilah keras hati, berupayalah, berusahalah untuk taat kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita atas pertolongannya dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Ampuni kami yang tak jarang menyakiti hati Tuhan. Namun berikan kami semangat dan iman untuk selalu berupaya taat kepadamu dan berupaya menyenangkan hati Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom.